Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di ruang YouTube nih ya. Kita coba untuk membahas tentang hak kekayaan intelektual atau biasa disebut HKI ya. Ya, banyak orang yang masih bingung apa itu HKI, yang banyak dibicarakan atau diketahui oleh masyarakat umum. Hak kekayaan intelektual itu disebut sebagai paten. Nah, nanti akan kita bahas apa itu HKI, apa itu paten, apakah HKI itu hanya dalam bentuk paten ya. HKI atau hak kekayaan intelektual ya, kalau dulu disingkat sebagai HAKI, namun sekarang lebih dikenal sebagai HKI, hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Right atau IPR, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak ini merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual, di mana objek yang diatur adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kalau kita melihat dari definisi ini, di situ ada kata menikmati secara ekonomis, artinya kita akan bisa memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini agar mendatangkan sumber secara ekonomi, menghasilkan penikmatan secara finansial begitu. Nah, apakah HKI itu sama dengan paten? Nah, ini pertanyaan yang akan bisa terjawab setelah kita memahami bahwa HKI itu terdiri dari berbagai macam jenis hak kekayaan intelektual. Ya, kalau kita lihat di beberapa berita ya, disebutkan, mungkin ada ini pada berita dari Tempo ya, lambang Garuda tidak dipatenkan. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada juga hak paten sulit dan tak jamin lindungi warisan budaya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah warisan budaya itu perlu dilindungi dengan hak paten? Kan gitu. Apakah paten itu melindungi warisan budaya? Kan gitu. Jadi nanti akan kita lihat kalau warisan budaya itu bisa dilindungi dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang mana. Kemudian ada juga misalnya disebutkan di media massa ini, Gesang Lega 44 lagunya dipatenkan. Nah, gitu. Nah, apakah lagu itu harus dipatenkan gitu? Apakah lagu itu perlindungan kekayaan intelektualnya melalui paten? Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua begitu, agar tidak salah dalam memberikan penyebutan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, dari beberapa keterangan itu sebenarnya HKI itu tidak sama dengan paten ya, tapi paten itu masuk di dalam hak kekayaan intelektual gitu. Jadi hak kekayaan intelektual ini tidak hanya berupa paten yang selama ini kita dengar. Jadi istilah mematenkan lagu, melindungi merek, itu dibilang mematenkan merek, melindungi suatu desain dibilang mematenkan desain. Ini adalah hal yang belum benar gitu. Jadi karya cipta yang berwujud dalam kelompok hak kekayaan intelektual itu bisa dibagi menjadi ada hak cipta atau copyright, terus kemudian hak dalam hak kekayaan industri yang bisa dibagi menjadi ada hak paten, ada merek, trademark,
ada rahasia dagang atau trade secret, ada desain industri, industrial design, kemudian ada tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit, kemudian ada perlindungan varietas tanaman atau plant variety. Ya. Jadi jenis-jenis perlindungan terhadap HKI ini meliputi, kalau kita rangkum dari penjelasan sebelumnya, ada paten, ada hak cipta, ya, ada merek, ada desain industri, ada rahasia dagang, ada indikasi geografis, ya, ada desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian juga ada perlindungan varietas tanaman. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, kata mematenkan itu hanya tepat digunakan jika kita ingin mendaftarkan invensi atau penemuan kita ke negara. Jadi dia merupakan kekayaan intelektual sendiri, ya. Nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita harus mematenkan suatu invensi ini. Tuh. Nah, invensi itu apa? Invensi adalah penemuan dalam bidang teknologi yang harus bersifat baru atau novelty, ada kebaruannya. Kemudian penemuan itu bisa berupa produk, alat, atau komposisi. Juga bisa berupa proses atau metode untuk pembuatan atau penggunaan suatu produk. Ada syarat-syarat lain yang nantinya membuat suatu invensi dapat digolongkan menjadi paten biasa atau paten sederhana. Ini ketika nanti kita akan mendaftarkan suatu invensi kita, maka kita juga akan memutuskan apakah kita daftarkan sebagai paten biasa atau paten sederhana. Nanti ada perbedaan terkait dengan waktu perawatan, artinya waktu perlindungan, ya. Kalau paten sederhana itu nanti akan dilindungi oleh negara selama kurang lebih 10 tahun. Kalau paten biasa itu akan dilindungi selama kurang lebih 20 tahun. Nah, karena kata mematenkan itu hanya bisa digunakan dalam lingkup paten, maka untuk perlindungan karya intelektual yang lain dapat bisa disebut mendaftarkan gitu. Nah, jadi ya supaya tidak salah dalam kita menyampaikan informasi begitu, tidak lagunya kok belum dipatenkan gitu ya, lukisanmu kok tidak kamu patenkan, atau juga mungkin puisimu, bukumu tidak kamu patenkan. Nah, ini menjadi salah dalam terminologi hak kekayaan intelektual gitu. Nah, macam-macam HKI kalau kita gambarkan semacam ini diikuti dengan masing-masing perundang-undangan yang menyertai gitu. Jadi pemohon itu menghasilkan suatu karya intelektual, kemudian kalau dia akan mendaftarkan ada terkait hak cipta, itu nanti undang-undangnya nomor 28 tahun 2014, kalau paten di undang-undang nomor 13 tahun 2016, kemudian desain industri nomor 32 tahun 2000, kemudian kalau merek nomor 19 tahun 2002, kalau rahasia dagang undang-undang nomor 30 tahun 2000, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu undang-undang nomor 32 tahun 2000, kemudian perlindungan varietas tanaman undang-undang nomor 29 tahun 2000. Nah, ini ditambah lagi nanti ada indikasi geografis atau geographical indication, nanti kita cek kembali untuk perundang-undangannya ya. Nah, paten ya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang dimaksud melaksanakan sendiri invensinya ini artinya setelah didaftarkan paten itu nanti apakah dia akan memproduksi sendiri ataukah menjual sendiri, ataukah paten itu bisa diberikan ke pihak lain untuk melaksanakan
proses produksinya begitu. Nah, ini contoh-contoh paten ya. Ya, dari hal yang paling high tech mempunyai kekompleksan yang sangat tinggi, kompleksitasnya yang sangat tinggi ya, terkait dengan kendali elektronik, mechanical dan sebagainya, sampai pada hal yang paling simpel ini adalah pembuka kaleng. Pembuka kaleng ini adalah merupakan contoh invensi dalam paten ya. Jadi dia mempunyai fungsi secara teknologi. Nah, ini bisa jika Bapak Ibu memiliki sebuah karya yang merupakan ada nilai kebaruan dan mempunyai fungsi secara teknologi, maka karya tersebut bisa kita daftarkan sebagai paten. Nah, contoh judul paten ya, ini contoh ya, mungkin nanti akan sangat banyak bervariasi ya. Ada mekanisme penghemat baterai, setir mobil dapat diatur, sistem koreksi lembar jawaban, sistem presentasi dan seterusnya ya. Ini adalah contoh-contoh judul paten gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi, kalau hak cipta itu lebih terkait pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, ini contohnya tari ya, tari, buku, terus kemudian puisi, lagu ya, itu adalah contoh kekayaan intelektual yang bisa dilindungi melalui hak cipta ya. Contoh hak cipta ini ya, ini saya sampaikan lagi, ada karya sastra dan novel, esai, naskah, film, puisi dan sebagainya. Kemudian ada karya musik, ada tari, pantomim ya, koreografi untuk tari. Kemudian ada karya seni, lukisan, karya cetak, patung, komik dan seterusnya. Ada karya arsitektur. Kemudian ada foto ya. Kemudian juga program komputer itu. Nah, di tempat kita di Indonesia untuk program komputer itu masih masuk perlindungannya adalah di hak cipta, tidak di perlindungannya tidak melalui paten. Namun di beberapa negara program komputer ini bisa dilindungi melalui paten. Kemudian ada desain industri, adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi misalnya seperti pola baju itu bisa masuk desain industri ya. Nah, juga seperti ini ya, bentuk dari loudspeaker ya, dia punya bentuk pola tersendiri. Nah, kemudian merek ya, adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya karya intelektual dan kemudian mulai diproduksi secara massal ya, kemudian sudah banyak pangsa pasarnya sudah sangat banyak, maka produk ini perlu ada merek. Namun merek juga Bapak Ibu perlu perlindungan, karena bisa saja karena barang ini sangat laku, maka orang lain juga tergiur untuk meniru merek. Nah, supaya apa? Supaya mereka ya laku ya, mendompleng merek yang kita punya, sehingga merek ini perlu dilindungi ya. Ini contoh-contohnya banyak sekali contoh merek. Ya, contoh merek ini balsam cap macan ya. Ada rahasia dagang. Kemudian rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini sebenarnya tidak perlu didaftarkan juga tidak masalah, karena dia yang memiliki perlindungan adalah si pemilik tersebut, karena dia
tidak akan mempublikasi rahasia dagang, mungkin misalnya resep suatu makanan, resep suatu obat ya. Kalau dia memiliki rahasia dagang, maka dia cukup disimpan ya, sehingga dan dilaksanakan untuk keperluan produksinya gitu. Namun bisa hanya dicatatkan saja, tetapi tidak disebutkan resep-resep apa yang digunakan. Nah, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, adalah kreasi berupa rancangan tata letak 3 dimensi dari suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif yang saling berkaitan dibentuk terpadu dalam bahan semikonduktor. Ya, ini kalau dalam bidang elektronik nanti perancangan suatu integrated circuit misalnya, ya ini bisa didaftarkan perlindungannya melalui desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Kemudian perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara pada pemulia varietas tanaman dari kelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, buah, biji, sekurang-kurangnya satu sifat menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Nah, perlindungan varietas tanaman ini bisa didaftarkan di Departemen Pertanian, jadi tidak melalui DJKI. Kemudian, ya ini contoh varietas tanaman, mungkin varietas tanaman padi, ya contohnya, atau tanaman lainnya, jagung, ya dan sebagainya. Gitu. Ini di bidang pertanian biasa kalau mengembangkan varietas tanaman itu bisa dilindungi varietas tanaman yang dikembangkan. Kemudian indikasi geografis. Indikasi geografis ini didaftarkan oleh pemerintah setempat ya, bukan menjadi milik individu, tetapi yang memiliki adalah pemerintah. Nah, untuk prosedur pemohonan ya, ini kalau di tempat kami ada melalui LPPM UNJ SID ya. Kemudian juga bisa mencek permohonan di www.dgip.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi, Bapak Ibu bisa kontak di Sentra Haki LPPM UNJ SID ya. Di sana bisa kita bantu untuk permohonan baik hak cipta, hak paten atau yang lainnya gitu. Sementara ini kita sudah bisa mengakses pendaftaran hak cipta ataupun hak paten sudah bisa kita lakukan secara online. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan draft pendaftaran, formulir pendaftaran, dan biaya pendaftaran yang diperlukan. Nah, kalau ini biaya pendaftarannya mungkin ini sudah berubah, jadi nanti bisa cek kembali untuk biaya pengurusan paten dan juga mungkin hak kekayaan intelektual yang lain. Bapak Ibu nanti bisa cek di web dgip.go.id untuk biaya yang muncul dari pendaftaran hak kekayaan intelektual yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, ini kalau ini ada bantuan biaya ini, tapi untuk akademisi ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk sesi kali ini kita akan bisa lanjut untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akan kita bahas terkait bagaimana cara mengisi formulir hak cipta. Juga akan kita bahas bagaimana membuat drafting paten dalam pengurusan paten. Nah, nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.